alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab Tazkiyatun Nafas karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan jamaah sekalian, di kesempatan sore hari ini tema kita berkaitan tentang dunia. Jadi dunia penentu negeri akhirat. Jadi kehidupan yang singkat tetapi ingat sangat menentukan. Salah langkah di dunia maka kesengsaraan abadi yang akan dirasakan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia mengatakan, "Iqlam anna dzam al-warid fil kitab wa sunnah laysa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lailu wan-naharu al-muta'aqiban ila yaumil qiyamah." Iqlam, ketahuilah, an-dzam al-warid, bahwa celaan terhadap dunia yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah laisa raji'an, bukanlah ditunjukkan kepada zamannya, bukanlah ditunjukkan kepada waktunya, baik itu malam ataupun siang yang silih berganti hingga hari kiamat. Jadi bukan waktunya. Yang dicela di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Fa inna Allah azza wa jalla ja'alahuma khulfatan liman arada an yadhakkara au arada syukura. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan keduanya malam dan siang sebagai pergantian waktu bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran ataupun bersyukur. Itu fungsi apa? Waktu. Sehingga waktu itu sangat penting. Sampai Allah azza wa jalla bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Karena memang penting ya. Bahkan kehidupan kita itu tidak lepas dari waktu. Tapi ingat, yang dicela di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bukan karena zat waktunya, bukan. Ya. Wa warada fil athari inna hadzal lail wan nahar hizanatani fanzuru ma tasna'una fiha. Dan telah datang di sebuah asar. Jadi asar itu perkataan ya ulama salaf. Inna hadzal lail wan nahar, sesungguhnya malam dan siang itu adalah dua kuda. Ya, dua kuda. Maka perhatikanlah apa yang kalian perbuat di dalam keduanya. Siang malam itu kuda. Maka tergantung apa yang kita isi. Apakah kita masukkan maksiat atau kita memasukkan ketaatan. Tergantung kita, jemaah. Ya. Wa qala Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan, "Ma min yaumin illa yaqulu ya ibna Adam, qad dakhalta alayya al-yawma wa lan arji'a ilayka ba'da al-yawm, fanzur madza taf'alu fiyya." Al-Imam Mujahid mengatakan,
Tidaklah datang satu hari pun kecuali ia berkata. Tidaklah datang satu hari pun kecuali hari itu berkata, wahai anak Adam, engkau telah memasuki hariku ini, dan aku tidak akan kembali lagi kepadamu setelah hariku ini. Maka lihatlah apa yang akan engkau perbuat di dalamku. Sehingga jamaah, detik-detik yang sudah terlewat itu tidak mungkin kembali lagi. Ya. Tetapi ingat, semua itu kelak akan ditanyakan oleh Allah. Apakah untuk maksiat atau untuk ketaatan, atau untuk hal yang sia-sia. Ya. Satu detik tadi mungkin sudah lewat berapa menit, tidak akan kembali lagi. Dan sesuatu yang pasti kelak akan ditanya. 5 menit ya, di tanggal sekian, bulan sekian, ya, digunakan untuk apa? Oh ya Allah, saya gunakan untuk bengong, saya gunakan untuk ngerumpi, saya gunakan untuk maksiat. Ya. Semua ada resikonya. Semua ada resikonya. Fa idzan qada'tuya thumma yuhtamu alaih fala yufakku hatta yakuna Allahu huwa alladhi yakdihi yaumal qiyamah. Apabila hari itu telah berlalu, maka ia akan dilipat, ditutup, kemudian disegel dan tidak akan dibuka sampai Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan memutuskannya kelak dari kiamat. Ya. Tinggal nanti ya, siapkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ya. Wa ansyada ba'duhum, sebagian para ulama bersyair, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun wal layali matjarul insani wal ayyamu suq. Sebagian ulama bersyair, innamad dunya, sesungguhnya dunia ini hanyalah jalan menuju surga dan neraka. Jadi dunia itu jalan untuk menuju surga atau neraka. Wal layali matjarul insan, dan malam hari adalah tempat bergadangnya manusia. Wal ayyamu suqun, dan siang hari itu adalah pasar. Ya. Maka tergantung apa yang dibeli, jemaah. Antum masuk pasar belinya sayuran atau belinya daging-dagingan. Ya. Itulah yang nanti akan didapatkan. Siang hari jamaah sekalian, apa yang kita gunakan? Apakah hanya untuk aktivitas dunia atau untuk aktivitas akhirat? Itulah yang akan dibawa, jemaah. Itu yang akan dibawa kita. Ya. Sebagai bekal kelak ketika kita menghadap Allah. Maka pandai-pandailah ketika membeli. Ya. Jangan asal-asalan, jangan boros, ya, buang-buang waktu seperti itu, jemaah. Fal waktu huwa ra'su malil abdi, maka waktu adalah modal utama seorang hamba. Sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat nahu nakhlatun fil jannah. Sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi gurizat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Insyaallah. Jadi setiap kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi, maka di surganya masalahnya ditanamkan satu pohon di surga. Pohon apa? Kurma. Insyaallah. Fangdur ila mudayyi sa'at kam yafutuhu minan nakhil, maka perhatikanlah orang yang menyia-nyiakan waktunya, betapa banyak pohon-pohon surga yang terlewat darinya. Ya. Kan harusnya gini, ya, 5 menit itu kalau misalkan digunakan untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, berapa yang bisa kita ucapkan? Banyak.
Tapi kalau 5 menit misalkan kita buang sia-sia, berapa banyak pohon kurma yang kita buang. Ya. Jadi karena kita itu kurang cerdas ya, Mas. Padahal mudah. Dan yang ditanam itu bukan pohon kurma dunia. Pohon kurma dunia itu ya sekedar untuk mengenyangkan badan kita. Ya. Ini pohon kurma di surga. Masya Allah. Suatu ketika Nabi pernah diperlihatkan standan buah anggur. Dan beliau bersabda, seandainya standan buah anggur itu saya ambil, maka sungguh tidak akan habis dimakan sampai hari kiamat. Masya Allah. Nah, ini kurma. Masya Allah. Tapi ternyata banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Bengong, ya, jalan-jalan, ngalor ngidul. Ya. Karena manfaatnya. Dan ingat, saya sampaikan bahwasanya yang capek itu tidak ahli taat saja. Ahli maksiat juga capek. Ahli maksiat juga buang-buang waktu. Cuma bedanya, buang-buang waktunya kita akan dibalas dengan surga, tapi mereka dibalas dengan neraka. Sehingga apa kemudian kita tidak semangat? Ya. Maka isi waktunya dengan zikir. Itu penting. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Dan ini ringan coba. Bahkan dalam hadis yang dikatakan kalimatani khafifatani. Ya. Ala lisan tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah. Apa aja maksudnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah in azim. Jadi ternyata banyak amal-amal ibadah yang ringan yang bisa kita lakukan, ternyata banyak kita sia-siakan. Masya Allah. Sehingga penting ketika jalan, naik kendaraan, maka iringi dengan zikir, ya. Iringi dengan zikir. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kita mampu insya Allah. Hanya sekedar menggerakkan lisan kita. Ya, hanya sekedar menggerakkan lisan kita. Amma turiduna an wa kana ahadu salihina idza athqala an-nasu fil julusi 'indahu yaqulu. Dan salah seorang dari orang-orang saleh, apabila orang-orang terlalu lama duduk di sisinya, maka ia akan berkata, ama turiduna an taqumu inna malaka syamsi yajurruha la yafturu. Jadi salah seorang dari orang-orang saleh, ketika ada orang yang duduk-duduk lama di sisinya, maka dia mengatakan, tidaklah kalian ingin berdiri, sesungguhnya malaikat penjaga matahari sedang menariknya dan tidak pernah akan berhenti. Artinya waktu habis nanti. Wa qala rajulun li ahadil ulama, sebagian orang mengatakan kepada seorang ulama, kif ukallimu. Faqala awa qafati syamsu. Dan seorang laki-laki berkata kepada salah seorang ulama, berhentilah, aku ingin berbicara dengan Anda. Maka ulama itu pun menjawab, apakah matahari bisa berhenti? Ya. Apakah matahari bisa berhenti? Artinya dengan dia berhenti kemudian bincang-bincang, apakah kemudian matahari bisa ditahan? Enggak, tapi tetap berjalan. Waktu berjalan. Sehingga artinya kalau kemudian untuk hanya sekedar ngobrol, iseng-iseng, ya, maka waktu itu akan terbuang sia-sia. Sehingga Masya Allah, ketika Nabi menggambarkan orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang pandai memanfaatkan waktunya. Bukan orang-orang yang sibuk mengumpulkan dunia, bukan. Karena dunia itu jamaah sekalian, sudah Allah tentukan. Setiap kita pasti akan dibagi, pasti jamaah. Sehingga
yang sangat penting bagi kita adalah menggunakan waktu tersebut untuk hal yang taat atau justru sebaliknya, seperti itu. Wa kadzalika laysa dzam lid dunya raji'an ila makaniha. Dan demikian pula celaan terhadap dunia itu bukanlah kembali kepada tempatnya. Wa huwal ardu wa ma udi'a fiha min jibalin wa biharin wa anharin wa ma'adin. Yaitu bumi beserta apa yang Allah letakkan di dalamnya, baik gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, dan tambang-tambang. Jadi bukan ini. Celaan terhadap dunia itu bukan karena buminya itu, bukan. Fa inna dzalika kulli min ni'amillahi ala ibadihi. Karena semua itu adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Lima lahum fiha minal manafi wal iktibar wal istidlali ala wahdaniyati sani'i subhanahu wa qudratihi wa azamatihi. Karena di dalamnya terdapat banyak manfaat, pelajaran-pelajaran, dan tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Sang Pencipta, kekuasaannya dan keagungannya. Jadi bukan ini celaannya, bukan. Wa innamadzam raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ati fid dunya. Tetapi celaan tersebut atau celaan terhadap dunia itu sebenarnya tertuju kepada perbuatan-perbuatan anak keturunan Adam di kehidupan apa? Dunia ini. Jadi celaannya itu bukan kepada dunianya, bukan kepada waktunya, tetapi kepada perbuatan-perbuatan kita. Ya. Amal-amal keburukan kita. Kenapa? Li'anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu akibatu. Karena kebanyakan perbuatan itu dilakukan dengan cara yang tidak terpuji akibatnya. Maksiat, ya, syirik, bid'ah, dosa kecil, dosa besar, ya, hal yang sia-sia misalkan. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan di antara kalian, dan berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan anak-anak keturunan. Jadi artinya dunia itu tidak lepas dari apa? Permainan saja. Dan itu pun ada batas waktunya. Jadi kalau antum berkunjung ke tempat-tempat permainan, kan ada waktunya, jemaah. Kalau sudah waktunya habis, ya kita harus pergi, berpindah ke tempat yang lain. Ya. Maka kalau misalkan jatah kita di dunia itu sudah habis, maka mau tidak mau kita akan berpindah ke mana, jemaah? Dunia lain, ya. Alam barzakh. Ngapain di sana? Sudah nggak bisa bisnis, ya. Sudah nggak bisa apa? WA, nggak bisa telepon, ngopi, sudah nggak bisa masanya. Ya. Sehingga waktu yang singkat ini, sekali lagi jemaah, jangan dibuang-buang, karena ini penentu jam. Wang qasama dzamuna lid dunya ila qismain. Dan orang-orang yang mencela dunia itu terbagi menjadi dua golongan. Ahaduhuma angkara an takuna lil ibadi darun ba'da dunya lis-sawabi wal iqab. Kelompok yang pertama, mereka yang mengingkari adanya negeri lain setelah dunia ini. Jadi mereka mengingkari adanya pembalasan dan siksa, enggak percaya. Pahala tidak ada, azab tidak ada. Wa haula'i humul ladzina qala Allahu 'azza wa jalla
Mereka itulah orang-orang yang Allah firmankan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas serta tentram dengan kehidupan dunia, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami, mereka itulah orang-orang yang tempat tinggalnya di neraka karena perbuatan yang mereka lakukan. Inilah kelompok-kelompok yang mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Wa haula'i hammuhum at-tamattu fi dunya waqtinamun lidzatiha qabla al-maut. Mereka ini hanya memiliki satu tujuan, bersenang-senang di dunia dan menikmati segala kenikmatannya sebelum datang kematian. Pokoknya ya sudah, ya senang-senang toh, mumpung masih hidup. Ya. Dikira hidup itu cuma dunia, karena mereka memang nggak yakin dengan kehidupan akhirat, sehingga benar-benar mereka menghabiskan dunianya untuk berfoya-foya, untuk senang-senang. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama taqulul an'amu wan naru mathwan lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan sebagaimana binatang ternak makan, dan neraka menjadi tempat tinggal bagi mereka. Ya, makanya yang masalah orang-orang kafir itu diibaratkan seperti binatang ternak. Kal an'am balhum adul. Bahkan mereka itu lebih sesat. Kalau binatang ternak ya bisa disembelih, bisa dikorbankan. Ini dikorbankan nggak bisa, dagingnya dimakan juga haram. Tetapi tingkah lakunya persis seperti binatang. Dia gunakan waktunya ya hanya sekedar untuk mencari makan. Dianggap bapak ya hanya mencari nafkah bagi anak-anaknya, tidak dididik ilmu agama dan lain sebagainya, dibiarkannya masalah. Maka orang seperti ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah, berat, ya. Karena keluarga akan ditanyakan, termasuk waktu yang terlewat ya dari dirinya juga akan ditanyakan. Nah, sehingga berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan dunia yang dicari juga akan ditanyakan oleh Allah. Untuk apa dihabiskan? Dari mana dia dapatkan? Ya. Ini jamaah sekalian kelompok yang pertama. Jadi mereka tidak meyakini dengan kehidupan akhirat. Wal qismu tsani man yukiru bidarin ba'dal mauti litsawabi wal iqab. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang meyakini adanya negeri setelah kematian, tempat pembalasan pahala dan siksa. Mereka yakin. Wa humul muntasibuna ilal mursalin. Mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada para rasul, yakni orang-orang yang beriman. Wa hum munqasibuna ila salasati aqsam. Zalimun li nafsi wa muqtasidun wa sabiqun bil khairat biidznillah. Dan mereka terbagi menjadi 3 golongan. Jadi kelompok yang kedua yang mereka yakin dengan adanya negeri akhirat terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, zalimun li nafsi. Orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, wa muqtasidun. Orang yang pertengahan. Dan yang ketiga, wasabiqun bil khairat biidznillah. Dan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Yang pertama jamaah sekalian, fadzalimun atau fadzalimun li nafsi humul aktsarun. Maka orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, mereka itulah yang paling banyak jumlahnya. Paling banyak. Karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan zalim itu ada 3 macam. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, dan minimalnya zalim kepada diri sendiri. Wa aktsaruhum waqifun ma'azzahrati dunya wa zinatiha. Dan kebanyakan dari mereka terhenti
atau terpikat pada keindahan dan perhiasan dunia, tertipu jemaah. Fa akhadhaha min ghairi wajhiha, maka mereka mengambil dunia dengan cara yang tidak benar, kerja di tempat yang haram, korupsi, begal, riba, judi. Ya. Ini kelompok yang pertama, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wasta'manaha fi ghairi wajhiha, dan mereka menggunakannya bukan pada tempat yang semestinya. Wasaratid dunya akbaru hammihi, sehingga dunia menjadi tujuan terbesar dalam dirinya. Biha yardhu wa biha yakdub, dengan dunia ia merasa senang, dan dengan dunia ia akan marah. Jadi senangnya, marahnya gara-gara apa? Dunia. Gak punya dunia marah, ya. Punya dunia sombong. Inilah kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Walaha yuwali wa 'alaiha yu'adi, karena dunia ia berloyalitas, dan karena dunia ia bermusuh-musuhan. Ya. Kalau ada uang jadi teman, tidak ada jadi musuh. Ya. Wa haula'i ahlul la'ibi wan nahwi wazina, maka mereka itulah golongan yang hidup dalam permainan, kenalian, dan kemegahan dunia. Wa in kanu yu'minuna bil akhirah imanan mujmalan, meskipun mereka beriman kepada akhirat, tetapi hanya dengan iman yang global, tidak mendalam. Fahum la ya'rifuna al-maqsud minad dunya, mereka tidak memahami hakikat tujuan dari dunia ini. Nggak tahu dunia ini Allah ciptakan untuk apa sih. Kelompok yang pertama ini nggak paham, nggak paham. Ya. Sehingga tujuannya ya intinya senang-senang dengan dunia. Bahkan tadi ya menghalalkan segala macam cara. Waliyadzubillah jam. Wala annaha manzilatun yatazawwaduna minha lima ba'daha, dan tidak mengetahui bahwa dunia hanyalah tempat singgah untuk mengambil bekal menuju negeri setelahnya. Dia nggak paham. Nggak paham dunia itu hakikatnya tempat untuk memperbanyak bekal. Dia nggak paham. Jadi kelompok ini nggak paham aja masalahnya. Dan kebanyakan orang masuk ke kelompok yang pertama. Ya. Zalimun li nafsi. Zalimun li nafsihi. Kemudian kelompok yang kedua, wal muqtasid, yaitu kelompok pertengahan. Man akhadha dunya min wujuhiha al mubahah, yaitu orang-orang yang mengambil dunia dari jalan yang halal. Wa adna wajibaha, ia menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap dunia. Nafkah, zakat, dia tunaikan. Wa amsaka li nafsihi az-zaid al wajibi, dan ia menyimpan untuk dirinya kelebihan dari kebutuhan wajibnya. Yatawassa'u bihi fit tamattu'i bi syahwati dunya, untuk sedikit memperluas kenikmatan hidupnya di dunia. Wa haula'i la iqaba 'alaihim fi dzalika, golongan ini tidak mendapatkan dosa atas hal itu, illa annahu yanqusu darajatihim, namun hal itu dapat mengurangi derajat mereka di sisi Allah. Enggak berdosa, tetapi hal tersebut bisa mengurangi derajat mereka di sisi Allah. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, laula tanqus min jannati la khalaqtukum fi labani aishikum, walakin sami'tu Allah azza wa jalla ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Umar mengatakan, seandainya tidak akan mengurangi kenikmatan surgaku, niscaya aku akan menandingi kalian dalam hal pakaian dan kehidupan kalian. Kalau tidak khawatir ya, bisa mengurangi apa derajat di surga, saya bisa kaya raya, saya bisa punya mobil sport ya. Tapi Umar takut, gak mau ya. Dan sebagian orang ada yang seperti ini, dia bisa beli mobil mewah tetapi takut kalau punya mobil mewah akan sombong dan sebagainya, sehingga
Ya punya mobil tapi sederhana. Seperti itu jemaah sekalian. Namun aku mendengar Allah Azza wa Jalla mencela suatu kaum dengan firman-Nya, adhabtum tayyibatikum. Kalian telah menghabiskan kenikmatan kalian di kehidupan dunia dan bersenang-senang dengannya. Ya. Wa ammas sabiqu bil khairat biidznillah. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Fahumul ladina fahimu al-murad minad dunya wa amilu bi muqtada dzalika. Mereka adalah orang-orang yang memahami tujuan hakikat dari dunia ini dan mengamalkannya sesuai dengan pemahamannya tersebut. Fa'alimu anna Allah azza wa jalla annama askana ibadahu fid dari liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan mereka tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menempatkan hamba-hambanya di dunia ini untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik dalam amalannya. Nah, sehingga kelompok yang ketiga ini apa? Sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba jam. Habis taklim, cari apa? Taklim yang lain. Kira taklim, baca Quran. Sudah capek, zikir. Jadi kelompok yang ketiga ini dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dia berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlena dengan kemakan dunia. Karena dia sadar dunia itu hanya menipu. Ini kelompok yang Masya Allah luar biasa. Ya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna la ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan sungguh kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Nah, makanya masalahnya Allah itu tidak akan melihat rupa kita dan harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati kita, coba. Melihat amal kita. Itu yang akan dilihat. Makanya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang apa? Paling bertakwa. Bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang punya banyak mobil mewah. Tidak ya masalahnya. Tapi siapa yang paling bertakwa, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah. Maksudnya yang paling zuhud terhadap dunia dan yang paling besar keinginannya terhadap akhirat. Tsumma qala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini menjadi tanah yang gersang. Dan nanti akan datang waktunya dunia akan dihancurkan oleh Allah dan kita akan berpindah ke alam berikutnya. Dan ini hal yang pasti ya Pak. 50 tahun ke depan mungkin antum sudah, kita mungkin semuanya jemaah berpindah ke alam barzah. Ya. Gak bisa jalan-jalan lagi, gak bisa taklim lagi jemaah. Tapi kita masing-masing sendiri di alam barzah, dikubur dengan kain kafan. Ya. Sehingga jemaah sekalian, jangan kemudian tadi ya kita seperti kelompok yang pertama terlena dengan dunia. Dihabiskan umurnya hanya untuk dunia, senang-senang. Hobinya traveling, cari apa? Kulineran. Bahkan kulineran di kota Semarang dia paham semuanya. Masih taklim nggak paham. Nah, ini kan masalah ya masalah. Ya. Nah, sehingga jadilah orang yang ketiga. Fastabiqul khairat. Faktafasabiquna minha bima yakfi al-musafira min az-zad. Maka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu mencukupkan diri dari dunia hanya sekedar bekal seperti seorang musafir. Jadi kelompok yang kedua ini dia cari dunia tapi tidak lebih seperti bekal bagi seorang musafir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW dia bersabda, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Dan ini kejadiannya ketika Nabi bangun tidur dan tidurnya di atas tikar, sehingga di punggungnya membekas. Maka Abdullah bin Mas'ud yang mendengar merasa iba, sehingga menawarkan, ya Rasulullah, seandainya Anda mau, sungguh akan kami sediakan tempat tidur yang nyaman. Kemudian Nabi mengatakan, mali walid dunya, ada apa urusan saya dengan dunia? Karena aku di dunia ini hanyalah seperti seorang musafir yang singgah kemudian berteduh di bawah pohon, setelah itu dia tinggalkan. Dia lepas dari itu jamasannya, dia lepas dari itu. Sehingga Nabi nggak butuh. Dan beliau mampu jamasannya. Tapi Masya Allah, Sayyidul Anbiya, manusia terbaik, ternyata tidurnya di atas tikar. Masya Allah. Kalau kita di screen bed jamaah, ya, surga belum terjamin, dosa juga numpuk tiap hari. Tidurnya apa? Nyaman. Subuh nggak bangun. Ini masalah jamaah. Ya. Sehingga artinya tadi, tidak masalah, silakan cari dunia, boleh. Tapi ingat, jadikan hanya sekedar apa? Wasilah jamaah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk membantu agar ketika ibadah semakin mudah. Itu tujuan dunia. Bukan kemudian untuk bersenang-senang, ya, berbangga-bangga diri. Bukan seperti itu. Bukan. Ya. Wa wasa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu faqala, dan Ibnu Umar berwasiat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah Anda di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Karena kinya masalahnya, orang yang asing, orang yang sedang menyeberang jalan, dia yakin tempat yang sekarang sedang disinggahi, maka sebentar lagi akan dia tinggalkan. Dia yakin. Apa orang yang sedang menyeberang jalan, ya kemudian mau berhenti tengah jalan, ya ketabrak jamasannya. Bahkan yang terjadi dia apa? Ingin cepat, bahkan kalau bisa lari-lari. Ya, itu orang yang nyebrang jalan. Maka kalau kita ingin selamat di dunia ini, jadikan hidup di dunia itu seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Cepat, ya, agar selamat tidak tertabrak mobil, tidak jatuh dalam kemaksiatan. Hati-hati jemaah. Tidak hati-hati, ya celaka. Celaka jemaah. Ya. Wa ma tamannawa min tanawuli syahwatihi al-mubah at-taqawi an ta'atillah. Dan kapanpun seseorang berniat dalam menikmati hal-hal yang mubah untuk menguatkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, kanat syahwatuhu lahu ta'atun yuthabu 'alaiha. Maka kenikmatannya itu menjadi bagian dari ketaatan dan ia akan diberi pahala karenanya. Jadi artinya kalau misalkan seseorang dia punya dunia, tapi dunianya dijadikan apa? Wasilah tadi untuk menguatkan dirinya agar nanti sholatnya semangat, tahajudnya juga semangat. Maka dunia ini berbalik menjadi apa? Berubah menjadi apa? Ketaatan. Itulah yang dalam artian jamaah dipindahkan dalam syariat kita. Jadikan dunia itu hanya sebagai wasilah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari pahala dengan apa yang kami berikan kepada kalian, untuk mencari bekal sebagai bekal ketika menghadap Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian kalian di dunia. Bayangkan ya masalahnya, ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang dunia, Allah menyinggung dengan kalimat wala tansa, jangan lupa. Bayangkan. Kenapa? Karena seseorang ketika dia tidak lupa dengan dunianya, pasti akan dikasih.
Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang mencari dunia, maka Allah berbicara dengan apa jemaah? Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan dunia itu atau siang untuk apa? Mencari penghidupan. Sudah seperti itu. Artinya apa? Antum lontang-lantung keliling apa? Semarang dapat. Itu dunia jemaah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang akhirat, bahasanya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jangan santai-santai. Makanya ketika antum sholat berjamaah, kemudian sholat pertama kosong, lantas apa? Oh silakan jenengan. Itu keliru. Harusnya apa? Berlomba-lomba. Makanya salah. Ya. Ithar. Ithar itu apa? Sekitarnya apa? Mendahulukan orang lain dalam ketaatan itu keliru. Keliru jamaah. Oh jenengan dulu lah, silakan yang umroh. Anak nanti. Keliru, dia belum umroh. Ya. Tapi kalau masalah dunia, oh itu anjuran untuk mendahulukan orang lain. Tapi kalau masalah ibadah, hendaklah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Kama qala Mu'adz radhiyallahu taala anhu, sebagaimana perkataan Mu'adz radhiyallahu taala anhu, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sungguhnya aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari bangunku. Sehingga ala kulli hal ikhwan wa akhwati fillah, jadikan dunia ini sekali lagi untuk berbekal diri. Fastabiqul khair. Dunia yang singkat tapi ingat penentu negeri akhirat. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan oleh Allah dengan surga, maka manfaatkan dunia ini sebaik mungkin untuk ibadah. Tapi kalau ingin menjadi orang-orang yang hina, ya terserah. Ya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi ingat, kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan baik, jalan buruk. Tapi ingat, apapun yang kita pilih, semua ada risikonya. Semua ada risikonya. Kalau kebaikan ada balasannya surga. Kalau keburukan ada balasannya neraka. Makanya jamaah, orang yang cerdas tentu dia akan memilih apa? Surga. Dengan apa jamaah? Dengan menggunakan waktu dan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian apa? Kendor ketika beribadah kepada Allah. Tetap semangat. Memang ujian itu, godaan itu berat. Ya, apalagi ketika misalkan yang lain sudah mulai apa? Tidak hadir taklim lagi, sudah apa? Bolong-bolong, akhirnya kadang terpengaruh. Ingat jamaah, jangan terpengaruh dengan orang lain. Karena di akhirat itu kita akan mempertanggungjawabkan sendiri. Apa kemudian ketika kita celaka gara-gara ikut orang lain, kemudian orang lain itu akan membela kita? Tidak. Kita akan mempertanggungjawabkan diri. Ya. Sehingga ingat, gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk hal-hal yang manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Bagi ada yang mau bertanya, silakan. Dan saya oleh teman yang tinggal di masjid, dia juga mungkin sudah sedang perbulan, tapi ketika yang terjadi ketika sholat subuh itu susah banget. Apa yang terjadi dengan orang semacam ini? Bagaimana cara menasihati? Gimana? Dia di masjid. Seringkali dia sulit bangun pagi. Dan itu bagaimana, apa yang terjadi dengan orang semacam ini dan bagaimana cara menasihati? Ya. Ya jamaah sekalian. Kalau dia laki-laki, jelas ini kemungkaran. Karena bagi laki-laki itu hadir sholat berjamaah hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Sehingga ketika kita melihat seorang laki-laki kemudian tidak hadir berjamaah, maka kewajiban kita ingkarul munkar sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi tinggal di masjid. Karena dia akan jadi panutan jamaah.
imam, kemudian pengurus masjid, itu akan jadi patokan. Oh, itu pengurus masjid Al-Fauliyah misalkan, kan dilihat orang. Jadi kalau misalkan justru dia menjadi contoh atau teladan yang buruk, kemudian dijadikan hujah oleh orang lain, maka dia mendapat apa? Dosa jariyah nantinya. Sehingga kita yang tahu, ingatkan dengan cara yang baik. Kalau bisa dengan tangan. Jangan nggak mau sholat berjamaah, sudah jangan di masjid lagi, bisa nggak? Karena ini merusak nanti jamaah. Kalau nggak bisa, sudah dengan lisan, dengan cara yang baik. Sampaikan bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tapi masalahnya mungkin dia berpemahaman apa sholat jamaah nggak wajib mungkin. Itu jadi masalah. Karena memang sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti dia merasa tidak berdosa. Sehingga kalau kemudian kita ingkari, ya mungkin dia punya hujah. Kan saya tidak melakukan perbuatan dosa, gimana? Nah, sehingga ya butuh argumen memang seperti itu. Butuh diajak dialog, diajak ngobrol. Ya sudah, kalau jenengan misalkan berpendapat tidak wajib, tapi kan Anda tinggal di masjid. Ini contoh buat yang lain. Ya. Dan ini kan dilihat. Jadi bagaimana masyarakat kemudian semangat untuk menghadiri jamaah, sedangkan yang di masjid justru tidak jamaah. Itu kan masalah nanti. Jadi tinggal diajak ngobrol baik-baik saja seperti itu. Kalau misalkan dia meyakini jamaah tidak wajib, maka diajak ngobrol. Ya. Pantasnya seperti apa coba? Orang tinggal di masjid seperti apa? Masa tuan rumah ya, malah yang tidak apa? Satu berjamaah, itu kan masalah nanti. Ya. Kalau dengan lisan tidak mampu, ya sudah. Harus diingkari dengan apa? Dengan hati. Seperti itu. Kalau nggak bisa, kan ada takmir yang paling atas. Sampaikan. Ini contoh yang nggak baik. Sampaikan, biar apa? Biar ditegur dengan cara yang baik. Karena kalau dalam artian ketuanya, dia punya apa? Kekuasaan untuk apa? Ingkar mungkar dengan tangan. Ya, mungkin langsung dikeluarkan, diganti yang lain. Ya, jangan dibiarkan nanti. Karena akan merusak jamaah yang lain. Dan membuat sebenarnya mungkin pengurus ya masjid di tempat tersebut akan menjadi buruk nanti jam. Jadi jangan dibiarkan, diingkari sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi kan dia sholat kan? Iya, ini kembali kemungkinan satu pendapatnya nggak wajib. Yang kedua, kemungkinan karena ya tadi malas, kemudian apa? Malamnya bergadang. Itu yang kebanyakan. Mungkin ya main HP sampai larut malam. Sehingga perlu diingatkan. Memang perlu diajak ngobrol ya. Kalau kejauhan masalah lagi nanti. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau untuk urusan akhirat kan ada standar-standar baku. Ya. Misalnya sholat malam itu 11 rakaat, misalnya zikir itu 3 sholat 4 rakaat. Nah kalau untuk urusan dunia sama yang untuk urusan yang selain akhirat itu kan relatif. Saya bilang kerja keras saya 8 jam, buat Pak Wawan mungkin kurang 8 jam, buat saya 24 jam kerja keras. Nah untuk menentukan biar dunia situasi tadi yang aman standar, biar kita tidak terlalu berlebihan dunia, tapi juga tidak terlalu malas. Ya. Jadi gini masalahnya. Islam itu tidak melarang manusia untuk mencari dunia, tidak melarang. Yang dilarang itu kalau seseorang tertipu dengan dunia, terlena dengan dunia, itu yang terlarang. Orang yang kaya selagi dalam artian tidak terlena dengan dunia, dia jadikan dunia itu di genggaman tangan, tidak sampai masuk dalam hatinya misalkan, tidak masalah. Karena para sahabat juga apa? Kaya raya. Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ali, itu kaya raya. Abu Bakar kaya raya. Jadi mereka menjadikan dunia itu di tangan, sehingga kalau yang minta ya dikasih. Tapi kalau dunia itu di hati, oh sulit ya, harus dibedah dulu, bedah, maka sulit keluar.
Sehingga mereka itu kaya tetapi untuk memberi, bukan kaya untuk memperkaya diri. Nah, sehingga gini, agar dunia itu tidak tercela, maka gunakan dunia itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ukurannya seberapa? Maka sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Kenapa? Karena dunia itu sudah Allah takdirkan. Pak Budi nanti umurnya 70 tahun, rezekinya 4M. Itu sudah dicatat. Jadi apa? Kita nggak bisa apa namanya ngatur sendiri, nggak bisa. Itu pasti kan diberikan, pasti. Nah, sehingga yang paling penting buat kita itu bagaimana mengatur dunia itu. Jadikan dunia itu hanya sekedar apa? Wasilah. Dan agar dunia juga benar ibadah, niatkan segala aktivitas dunia kita, niatkan karena Allah. Misal kita bekerja 8 jam atau mungkin 9 jam. Dari mulai keluar rumah, dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wa la haula wa la quwata illa billah. Niatkan untuk menafkahi anak istri, kemudian menafkahi orang tua. Sehingga kerja dia walaupun urusan dunia, tetapi ketika diniatkan untuk menafkahi keluarga tadi, bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah jemaah. Jadi tinggal bagaimana sikap kita jemaah, menyikapi apa aktivitas dunia kita. Bisa murni dunia, bisa berubah menjadi ibadah. Tergantung apa? Niat. Ya, tergantung niat seperti itu. Makanya orang yang berilmu itu kadang pahalanya lebih besar daripada ahlu ibadah. Kenapa? Karena ya, aktivitasnya ya, diniatkan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadahnya dibangun di atas dasar ilmu, sehingga menjadi besar pahalanya seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau mengukurnya kita sulit ya, karena memang dunia itu sudah Allah tentukan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, fadhal. Nah, ya. Nah, ya jawabannya kalau misalkan atasan sudah memerintahkan, kemudian mereka melanggar, ya, dan itu sudah batas kemampuan dirinya, kan nggak mungkin harus dicambuk, kan nggak mungkin, ya. Diajak berantem juga nggak mungkin, tapi bisanya hanya disuruh, tapi ternyata tetap membangkang. Maka kalau seperti ini, atasan tersebut sudah berlepas diri, sudah berlepas diri. Yang akan dipertanggungjawabkan itu ketika atasnya tahu kemudian dibiarkan, padahal mampu untuk mengingatkan. Tapi ini kan sudah nyuruh, ya. Karyawan nanti kalau sudah masuk waktu sholat diharapkan untuk apa? Sholat. Tapi kemudian ada orang yang nggak sholat, itu tanggung jawab dia. Ya. Yang jadi masalah itu kalau kemudian dibiarkan, itu nanti akan ditanya, kenapa kok mereka orang-orang yang di bawah apa namanya kepemimpinannya kok dibiarkan untuk tidak sholat, ya, atau mungkin melakukan maksiat misalkan, maka ditanya pemimpinnya kan ditanya. Tapi kalau sudah melakukan kewajibannya, maka apapun yang dilakukan oleh bawahannya, maka pemimpinnya akan berlepas diri seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mati. Kenapa?